Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan siang? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan jajaran Ma'had Darul Ihsan Islamic Center, para kiai, para tuan guru, para asatiz, para ulama. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Hadir bersama kita pada kesempatan ini Bapak PJ Bupati Muaro Jambi beserta jajaran, Bapak anggota Dewan beserta rombongan, Bapak Ibu wali santri dan masyarakat yang ada tinggal di sekitar pesantren Darul Ihsan, adik-adik, anak-anak saya, para santri, para santriwati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya dengan Ustadz Dahrizal Dahlan, kami sama-sama di Mesir dulu. Jadi ketika saya tausiah, masuk TV, masuk YouTube, beliau meminta saya ke Jambi. Di teleponnya saya, bisa Ustadz ke Jambi? Saya bilang insya Allah saya datang. Dulu kalau diundang saya ke Jambi, saya tinggal di hotel. Jadi saya kasih tahulah ke Ustadz Dahrizal Dahlan. Dulu saya manggil beliau di Mesir Bang Ican. Bang Ican, kalau bisa aku kalau ke Jambi janganlah lagi tinggal di hotel. Kenapa tidak mau di hotel? Kan enak. Di hotel ini saya udah pakai peci, udah pakai koko, pakai sorban. Pas turun naik lift, berjumpa sama orang habis dari kamar mandi, belum sempat pakai baju. Jadi rasa-rasanya tak cocok. Kita mau ceramah depan orang, jagalah mata. Mata kita habis menengok orang, bajunya belum selesai dijahit udah diambil. Jadi bang, kalau bisa aku nanti jangan lagi tinggal di hotel kalau ke Jambi. Jadi mau tinggal di mana? Aku kalau bisa tinggal di pondok saja. Alhamdulillah ada orang Jambi ini yang baik-baik, tak boleh disebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Diwakafkannya lah tanah, dibangunlah pondok. Jadi sekarang saya kalau ke Jambi tidak di hotel lagi. Dan ternyata di hotel itu enak sekali, dingin. Di sini panasnya minta ampun. Anak gadis bercincin emas, cincin emas dibeli di Kuala Lumpur. Hari ini sangat panas, hati-hati makeup ibu luntur. Itu maka tausiah ini tidak terlalu panjang. Nampak saya nanti udah agak-agak meleleh, berhenti saya. Daripada tulun alis itu kemari. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa lah Ustadz Somad itu tinggal di sini? Ini adalah doa saya yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak ingin tinggal di hotel, aku mau tinggal di pondok. Saya ini bukan ustadz artis. Ustadz artis itu datang dari Jakarta, tinggal di hotel, ceramah, pulang. Saya tak mau begitu.
saya mau datang ceramah, menengok santri, bisa berjumpa, bisa mengajar, bisa melantik. Alhamdulillah keinginan saya dikabulkan Allah. Alhamdulillah. Orang Jambi ini baik apa tak baik? Mengaku pula orang Jambi. Tak pernah terpikir di pikiran saya akan ada tanah yang luas. Tadi saya tengok, udah lama saya tak kemari. Ustadz Bang Ican, Ustadz dari Zaldalan, bangunan semakin banyak. Dulu cuma satu bangunan ini saja, kamar rumah kayu ini saja. Sekarang aula sudah jadi, di bawah ada dapur, asrama sebelah kiri, asrama sebelah kanan. Bangunan sudah banyak, tapi bangunan yang belum selesai lebih banyak. Tapi saya yakin dan percaya, panjang umur sehat badan, bangunan masjid, asrama, kelas semua jadi ini insyaallah. Amin. Tentu saja anak-anakku tetap berdoa siang malam. Ini yang hadir ini ramai apa tak ramai? Yang hadir ini 7 unsur. Yang pertama unsur yayasan, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Saya masuk di dalamnya. Yang kedua adalah para ustadz. Ini ada kiai kita, murid langsung dari para masyayikh dari Pulau Jawa, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kita doakan kiai, ustadz, guru panjang umur mengajar anak-anak kita. Yang ketiga unsur wali murid. Yang keempat unsur pemerintah, ada Pak PJ, ada Pak anggota dewan. Yang kelima ada santri. Yang keenam ada masyarakat. Berkumpul kita semua, insya Allah beban berat ini kalau dipikul bersama-sama terasa tetap berat. Apa pula ringan? Beban itu tetap berat, tapi karena ramai-ramai maka beratnya itu kita bagi-bagi. Siap berbagi? Nah, di tempat lain santri-santri mengeluh, orang tuanya mengeluh, tak bisa kami membayar lagi anak kami Pak Ustadz. Katanya anak kami ini mesti dibawa oleh gurunya berenang, mesti bayar kolam renang 50.000 1 jam. Di Darul Ihsan tak bayar, gratis. Ibu kalau ada pergi ke situ. Tanya Ustaz dari Zaldah. Pak Ustaz, kami mau latihan berkemah, mau bayar masuk ke tempat kemah, ke hutan berbayar. Kita tak perlu lagi hutan, memang udah hutan. Thailand tadi itu dulu ingat saya hutan itu, kok hilang hutannya sekarang? Sudah ditanam kebun-kebun sawit. Mudah-mudahan buah sawit berhasil dan membayar zakat. Zakatnya bisa dibangunkan untuk ke pondok, masuk asnaf fisabilillah insyaallah. Amin. Jadi ketujuh unsur ini mesti bekerja sama. Kata Ustaz 7 unsur. Kalau memang 7 unsur, kenapa yang ada di sini cuman gambar kalian berdua aja? Ini hanya untuk formalitas. Sebelah kiri Ustadz Dahrizal Dahlan, sebelah kanan Ustadz Somad. Jangan pula kalian buat, carilah 8 perbedaan. Tak usah.
Jadi masing-masing kita berperan. Saya bahas 7 ini satu persatu. Yang pertama dari yayasan dulu. Orang yayasan tidak mengambil keuntungan apapun dari lembaga ini. Saya sebagai pembina tidak ada gaji untuk pembina yang ditransfer ke Ustadz Abdul Somad. Kita beramal lillahi ta'ala. Kita membesarkan yayasan pendidikan ini dari mulai pembina, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, siap dimasukkan namanya, siap tidak mendapatkan gaji, siap beramal lillahi ta'ala. Balasan kita datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah nanti insyaallah. Ibu-ibu doakan supaya Ustadz Somad ini ikhlas. Siap? Siap pula kata ibu. Inilah pentingnya. Ini saya tekankan. Alhamdulillah, ini semua orang yayasan ini beramal karena Allah. Bersama kita membesarkan pesantren Darul Ihsan ini, bersama kita di Muaro Jambi, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Apa Pak Ustadz? Sama kita di surga? Iya. Panas macam ini juga kok? Tidak. Ini yang pertama, yayasan beramal karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami dapat apa? Abdul Somad tidak dapat rumah di sini. Jangan nanti patutlah Ustadz Somad itu mau jadi pembina yayasan pesantren Darul Ihsan. Rupanya kami udah nengok besar rumah dia. Itu bukan rumah aku. Jadi rumah siapa? Mana saya tahu. Saya datang cuma numpang tidur aja di sini. Habis itu saya pergi. Rumah ibu pun tidak akan ibu bawa mati. Rumah ibu yang besar-besar, yang cantik-cantik di pinggir jalan itu, kalau ibu meninggal, ibu bawa mati? Tidak. Siapa yang ngisinya? Istri bapak itu yang baru. Alah, bapak itu malu pula bilangnya. Rumah kita yang kekal abadi panjangnya cuma 2 meter kali 1 meter. Kuburan. Itulah rumah kita yang abadi nanti. Ini yang pertama. Alhamdulillah, Ustadz Ican, Ustadz Somad, para pengurus yayasan, hatinya istiqomah, insyaallah tak berubah hatinya insyaallah. Amin 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 amin. Yang kedua adalah para kiai kita. Kiai meninggalkan kampungnya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan emaknya. Istrinya Pak ikut. Istri anak ikut datang kemari untuk mengajar anak-anak kita. Mereka ini berjuang. Dulu belajar ke Pulau Jawa, habis belajar ke Pulau Jawa tak sempat ke kampung halaman, datang kemari untuk mengajar anak-anak kita. Mestinya kita cium tangan guru-guru ini, tangan kiai ini kita cium bersalaman. Ustadz Somad ini katanya minta disalam, tadi saya situ minta salam kok Ustadz tak mau. Laki-laki perempuan tak boleh bersalaman. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepalamu paku dari api neraka, tembus ke otak, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mah. Jadi jangan kecil hati. Ustaz kami udah lama jumpa, Ustaz tolonglah salaman. Tak boleh. Bohong aja Ustaz Somad tuh tak mau salaman sama perempuan. Itu kemarin di video ada kami tengok salaman, itu nenek-nenek. Orang tua boleh, tapi ibu-ibu tak boleh. Lalu bagaimana salamannya? Angkat 10 jari. Kalau senyum-senyum sedikit.
Kalian pun begitu juga. Jangan kalian salami anak-anak gadis orang, ditusukkan paku ke tapak tangan. Lebih baik min antamus sayada mra'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Macam mana anak-anak Ustaz? Siap? Jadi kalau kalian pulang ke rumah liburan, datang orang mau salaman, macam mana? Siap? Tapi kalau sama mak sendiri, mak, nenek, makcik, adik, kakak, mahram, maka itu memang kita disuruh mencium tangan orang tua. Yang pertama yayasan, yang kedua para ustadz yang mengajar mendidik kita. Kita doakan ustadz kita ini sehat. Saya tak sanggup mengajar anak saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tak sanggup. Ibu sanggup mengajar anak ibu dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Jam 4 subuh membangunkan tahajud, habis itu sholat subuh berjamaah, habis itu membacakan kitab, masuk kelas sampai zuhur, habis zuhur sampai asar, asar olahraga sampai sore, mandi sore, maghrib, makan malam, isya, belajar sampai jam 10, membaca kitab. Tak sanggup, saya tak sanggup. Maka karena tak sanggup, saya serahkan anak saya ke pesantren SD. Saya suruh anak saya itu baca surat pendek. Baca surat pendek nak. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi kalla summa kalla alam naj'alil. Hafal dia. Maka waktu saya suruh anak saya baca, hafal, meleleh air mata saya. Oh, guru kau berjasa, aku tak ada apa-apanya. Datang saya ke sekolah anak saya, mau saya cium tangan gurunya itu yang mengajar dia. Begitu gurunya datang, tak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Mestinya ibu datang ke kiai, ke ustaz. Bisa pula anak ibu tadi, cobalah tengok, 3 bahasa. Masih kelas 1 SMP ini bu, umurnya baru 13 tahun. Sanggup saya, kisah nyata, mata kepala saya menengok sendiri. Waktu sedang ceramah, pembawa acaranya anak KKN, kuliah kerja nyata semester 6. Yang saya hormati Bapak Bupati, anak semester 6 protokol menggeletar, hampir melompat mikrofon. Tapi di Darul Ihsan, anak kelas 1 SMP bahasa Indonesia yang bahasa Arab, al-baramijul awal, hayya naftatih baramijana hadha biqiraatil Fatihah. Masuk pula yang bahasa Inggris, ladies and gentlemen, kepala berkudi, stempel semen. Hebat. Baca Qur'annya mantap, hadrohnya mantap, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya mantap, berakhlakul karimah, dilantik pula tadi menjadi muntada, munazzamah, tolabah, ma'had daril ihsan. Siapa yang mendidik mereka? Guru-guru yang gambarnya tak ada dipajang di sini. Mereka adalah guru yang tak bisa kita bayar tetes peluh keringat mereka. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya sampai ke akhirat nanti insyaallah. Makanya apa kata Iqbal dari Pakistan? Kada al-muallimu ayyakuna rasula. Hampir guru itu menjadi rasul. Berapa jumlah rasul? 25 yang disebutkan dalam Quran. Seandainya ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW, kada al-muallimu ayyakuna rasula, maka yang layak menjadi rasul itu adalah guru.
Ya Allah, guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengajar di Darul Ihsan dengan penuh keikhlasan, sehatkan mereka zahir batin, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mereka lebih dulu bangun mengajar anak kami, padahal emak ayah kandungnya di rumah. Mereka lebih dulu bangun mengajar anak kami, padahal yang punya anak adalah tak ngaku pula tuh. Mereka ustadz-ustadz di sini lebih dulu bangun dari kita. Jam 3 mereka udah bangun, dan kita lebih dulu tidur dari mereka. Kita yang punya anak, kita titipkan TPA, tempat penitipan anak. Saya khawatir nanti ada pula tempat penitipan istri. Ya Allah, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa. Jangan menganggap guru ini seperti karyawan laundry. Datang ke laundry, ini baju kok masih busuk, ini pakaian kok masih kotor, kenapa tak dicuci? Pesantren bukan laundry, guru bukan pegawai laundry. Mereka adalah orang yang sudah menerima amanah kita. Aslinya yang mendidik anak ini ibu atau ibu guru? Ibu yang mendidik, ibu yang mengandung anak. Yang mengandung ini ibu atau bapak? Ibu yang menyusukan anak. Yang menyusukan anak ini ibu apa kambing? Ibu yang melahirkan anak, meregang nyawa, tapi waktu mendidiknya diserahkan ke guru Darul Ihsan. Yayasan sudah, guru sudah. Sekarang yang ketiga, pemerintah. Bapak PJ, Bapak anggota dewan, tanda tangan kalian masih laku, jabatan kalian masih ada. Kalau ada yang bisa kalian tanda tangani untuk mengaspal jalan, pakai untuk Darul Ihsan. Setuju? Kalau ada tanda tangan kalian bisa dipakai untuk menyumbangkan kelas, pakai untuk Darul Ihsan. Ini untuk masjid, ini untuk kelas, ini untuk asrama. Tanda tangan kalian itu cuma laku 5 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Mumpung masih laku, mumpung masih bisa dipakai, pakai untuk menolong agama Allah. Karena jabatan tak lama, harta tak lama, umur tak lama, yang lama adalah pesantren Darul. Pesantren Darul Ihsan ini mau ditolong, mau tak ditolong, tetap akan ada bangunannya, tetap akan berdiri tegak, tetap akan ada sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz kok semangat kali? Bukan semangat ini, panas ini. Saya tengok tadi AC-nya 4 sudut. Oh, AC ini dingin. Rupanya AC ini aksesoris aja. Yayasannya udah, ustadznya udah, pejabatnya udah. Yang berikutnya adalah wali murid. Wali murid, wali murid. Kalian perempuan, ayah laki-laki, berjumpa kalian duduk di pelaminan, akhirnya kalian dititipkan anak. Anak ini amanah, amanah ini akan ditanya Allah. La tus'alun, nah yauma idzin, amanah itu ditanya Allah nanti. Kapan kau mengajar anakmu sembahyang? Kapan kau mengajar anakmu sholat? Kapan kau mengajar anakmu baca Quran? Alhamdulillah ya Allah, sudah kuserahkan ke pesantren Darul Ihsan. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke Darul Ihsan, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali murid ini akan ditanya nanti di kubur. Selangkah kaki ibu masuk surga, tapi kalau anak bercelana pendek, anak tak berjilbab, anak tak bertudung, selangkah juga kaki masuk neraka. Ibu-ibu yang hadir ini sudah selamat dari neraka insyaallah. Karena anak yang dikandungnya, anak yang disusukannya, anak yang dilahirkannya sudah masuk ke pesantren Darul Ihsan, anak-anak yang soleh dan solihah. Yayasan sudah, ustadz sudah, pejabat sudah, wali murid sudah. Yang kelima sekarang adalah santri. Siap santri belajar sampai tamat? Masya Allah. Yang SMP angkat tangan. Yang sanawiyah SMP, yang aliyah SMA angkat tangan. Oh, di bawah bertugas. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekarang ibu, masyarakat yang belum tahu, di sini sudah ada selevel SMP dan sudah ada selevel SMA. Targetnya mereka di sini 3: hafal Quran, bisa baca kitab kuning bahasa Arab, dan memiliki life skill, kemampuan. Tak usah risau mati lampu karena masih siang. Asal jangan mati mikrofon aja lah. Jadi anak-anak ibu di sini hafal Quran, bisa baca kitab kuning bahasa Arab, dan punya kemampuan beternak ikan, kolamnya ada, kemampuan bertanam sawit ada, bukan cuman teori, praktek. Nanti dia tidak semuanya jadi ustadz. Aku tak maulah anakku jadi ustadz. Aku mau anakku jadi petani kelapa sawit. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi orang-orang kaya semua. Kau tamat dari mana? Saya dari Darul Ihsan Islamic Center Muaro Jambi. Apa kerja sekarang? Tani kelapa sawit. Berapa luas? Sejauh mata memandang. Di samping sawit apa? Saya nanam kelapa dan pinang. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Yang jadi ustadz ada, amin. Yang jadi ulama ada, amin. Yang jadi pebisnis kelapa sawit ada, amin. Ada pula yang ternak ikan. Kau dari mana? Saya alumni pesantren Darul Ihsan Islamic Center Muaro Jambi. Apa kerja sekarang? Ternak ikan lele. Berapa kolam? Cuman 1. Ikannya banyak, 1 ekor aja. Apa 1 ekor? Memang 1 ekor Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti anak saya masuk pesantren kerja apa? Nanti anak saya pesantren bisa apa? Pesantren ini melatih anak-anak bisa jadi apapun insyaallah. Amin. Tanahnya luas, kebun banyak, kolam ada, praktek di lapangan. Untuk contoh yang real ini ditunjukkan hari ini. Hadrah sudah Bapak Ibu dengar. Kalau ada yang mengatakan hadrahnya tak sedap, itu berarti telinganya tersumbat. Segera ke THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Kalau ada yang mengatakan anak-anak ini bahasa Inggrisnya tak mantap, berarti dia yang tak pandai bahasa Inggris. Saudara yang dimuliakan Allah, namanya juga masih belajar. Ini masih tahap pada belajar. Orang yang belajar selalu dimaafkan. Ada mobil lewat di lampu merah di Jambi, begitu lampunya jadi hijau, mobil ini maju tidak, mundur tidak, kanan tidak, kiri tidak, berhenti aja. Ibu bawa mobil, di depan ada mobil berhenti. Ibu marah apa tidak?
Ibu tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena ada tulisan di atas, belajar. Orang belajar kita tak boleh marah. Ini anak-anak ini semua sedang belajar. Yayasan sudah, pejabat sudah, wali murid sudah, guru sudah, santri sudah. Yang keenam, masyarakat. Dulu waktu masuk kemari pertama kali baca doa di atas, saya tengok ini ada tak manusia di sini. Saya kira ini kampung jin. Hari ini saya berjumpa dengan masyarakat. Ibu tinggal di sini. Rupanya tak tinggal di sini juga. Masyarakat sekitar sini. Seandainya ada di sini perkebunan kelapa sawit, ada perkebunan pinang, ada perkebunan karet, tapi tak ada pesantrennya, mobilnya aja yang lewat, ibu bapak cuma dapat debunya masuk ke rumah. Tapi karena di sini pesantren, anak-anak baca Quran, maka sekeliling kampung ini dapat rahmat dan barokah. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Selama ini di sini hanya daun-daun saja. Selama ini hanya makhluk-makhluk, bukan manusia. Sekarang ada anak-anak, belum lagi orang kampung ini bangun, mereka sudah tahajud, mereka witir, mereka hatam Quran, mereka baca kitab, mereka tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Maka kampung ini diturunkan rahmat dan barokah ke kampung. Bapak Ibu senang atau tidak dengan adanya pesantren Darul Ihsan ini? Saya Pak Ustadz tak suka ada Darul Ihsan ini. Kenapa? Karena dengan adanya Darul Ihsan ini jin-jin saya lari semua. Bagus. Saya tak senang dengan adanya pesantren Darul Ihsan. Kenapa? Karena pesantren Darul Ihsan itu cuma namanya aja kami tahu, tapi tak ada manfaatnya untuk kami. Kami tak bisa jual bakwan. Bukan manfaat materi. Doakan pesantren ini besar, santrinya 5.000, santrinya 10.000, orang berdatangan dari Sabang sampai Papua mau mendidik anak hafal Quran, hidup ekonomi di sini insyaallah. Untuk sekarang mau diterima banyak-banyak belum bisa, asramanya masih belum lengkap. Memang mau tidur di bawah pokok sawit? Mau abah ibu anaknya tidur sama brondol? Kan tidak. Jadi ke depan insyaallah, itu sudah mulai panitia ada membawa kotak sodakoh Jumat. Kotak itu jangan di situ, di sini. Karena dompetnya yang megang ibu-ibu ini semua. Padahal kami tak pernah latihan. Sekali pun tak pernah kami latihan. Begitu saya langsung gelompang jadi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fari khairil harbil wabil ajabi maulaya salli wa sallim
apa aja dibawakan masuk, kelempong jadi. Ibu nanti daerah masyarakat yang ada di pesantren Darul Ihsan nih, kalau ada mengayun anak, akikah, nikah, walimah, mau mengundang grup hadrah nih? Awas, jangan lagi kalian undang keyboard tunggal, jangan lagi kalian undang dangdut yang racun, kucing, karong, cinta satu malam, selimut berbadan dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yayasan sudah, ustadz sudah, wali murid sudah, pejabat-pejabat sudah, santri-santri sudah, masyarakat sudah. Yang ketujuh siapa lagi? Kita semuanya berjamaah. Apa yang bisa dibuat, buat. Apa yang bisa dikasih, kasih. Saya ngasih tanah, kasih tanah. Saya ngasih kelas, kasih kelas. Saya ngasih semen, kasih semen. Saya batu bata, batu bata. Saya batu kerikil, kerikil. Saya tak bisa ngasih apa-apa, senyum aja. Ada tang, senyum aja. Senyum juga sodako. Saya Pak Ustadz ngasih tiang listrik, bagi tiang listrik. Saya mau ngasih AC Pak Ustadz, kasih AC. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat AC? Entah ingat AC aja dari tadi. Tak bisa Ustadz Somad sendiri, tidak bisa Ustadz Rizal Dahlan sendiri. Kita mesti berjamaah. Siap berjamaah? Siap menjaga Darul Ihsan? Siap mendidik anak-anak kita? Saya datang ceramah, habis itu pulang. Datang ke Jambi ceramah, habis itu pulang. Datang ceramah, pulang. Apa itu? Saya mau, saya datang, ada pesantren, ada santri. Kalau saya mati nanti, anak-anak nilai yang akan melanjutkan dakwah, insya Allah. Siap anak-anakku melanjutkan dakwah? Tidak mesti dengan ceramah. Jangan kalian berpikir kalian semua jadi penceramah. Kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi dokter, kalian jadi pengacara, kalian jadi bupati. Mesti ada kalian yang jadi gubernur Jambi, insya Allah. Jadi tidak dakwah itu arti ceramah, ceramah tak selesai. Ceramah paling lama 60 menit. Itu pun kalau tak panas. Kalau panas 30 menit cukup. Sekarang saya tanya ibu, mana yang lebih cepat hasilnya, berceramah atau jadi polisi? Sekarang saya kasih contoh ya. Ada orang laga ayam, ada orang laga ayam, berjudi laga ayam. Datang Ustaz Somad ceramah, hai tukang laga ayam. Mana mau orang itu mendengar. Tapi kalau anak kita ini jadi kapolda, jadi kapolres, datang dia bawa pistol. Laga ayam kalian, laga ayam, laga ayam, laga ayam. Ku pecahkan kepala ayam kalian nanti. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz atau jadi polisi? Tadi diam. Juara lomba azan internasional, hadiahnya 7 miliar, pemenangnya dari Turki. Hayya salat. Sedap, saking sedapnya tertidur semua jemaah. Tidak ada orang datang ke masjid karena azan yang merdu. Sampai akhirnya satu hari masjid penuh. Kenapa masjid penuh? Karena yang azan. Bagaimana bunyi azannya? Hayya 'alas shalah. Heran orang, siapa azan? Rupanya yang azan panglima. Tentara Jenderal Bintang 4 azan. Kalau sudah panglima yang azan, semua komandan Kodim, semua komandan dan Rem dan Ramil, Babinsa, semua yang datang, Babinsa, Babin Kamtipmas semua datang. Ini menunjukkan bahwa
anak pesantren mesti punya kekuasaan. Anak-anak ini cukup di pesantren sampai kelas 6 aja. Habis kelas 6 masuk tentara, sekolah perwira, masuk polisi, jadi dokter spesialis. Kalian akan menolong agama Allah dengan jabatan kalian. Allahu Akbar. Jadi ibu menasihati anak-anak begitu. Kalau ada anaknya yang menangis di pesantren, ada di antara kalian yang menangis minta pulang? Kalau ada yang menangis, tunjukkan satu, nanti ku bawa. Ustaz bawa ke Pekanbaru, enggak, ku bawa ke pinggir kolam, ku tolakkan ke dalam. Kalian dijenguk orang tua ke pesantren Darul Ihsan ini sebulan, setahun, atau setahun sekali, atau sebulan sekali? Ibu dikasih kesempatan menjenguk anak ini berapa bulan sekali? 4 bulan, 40 hari. Saya di pesantren Medan, Sumatera Utara. Emak saya tinggal di Riau. Dari Riau ke Medan 600 km, 12 jam naik mobil. Saya dijenguk setahun sekali. Ini orangnya masih hidup. Aku dijenguk setahun sekali. Lain 40 hari. Jangan menjenguk anak membawakan air mata. Jangan menjenguk anak untuk menangis. Kuatkan bahunya, bacakan Al-Fatihah. Kuat kau di sini nak. Kalau mau nangis setelah keluar, cari pokok-pokok sawit tuh, dekat, nangis lah di situ. Nanti kalau kena chat online, nanti kalau di luar kena pengaruh narkoba, ganja, aku tak sanggup. Ayah kau aja di rumah udah kacau kali udah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak ini kecuali dari kita semua, insya Allah. Saya yakin dan percaya ini video ini kalau di-upload nanti ke channel Ustaz Abdul Somad, di komen mereka, belum pernah Ustaz sesemangat ini tausiah. Belum pernah. Udah tahu sendiri kalian kan. Bukan berarti saya tak sayang. Ini tanda sayang saya lah ke anak-anak saya ini. Ini anak-anak saya semua ini. Saya menengok anak-anak ini, ingat saya anak saya di rumah. Menengok anak orang ingat anak kita bagus. Asal jangan menengok bini orang lupa bini kita. Ketawa pula macam paham aja kalian. Jadi pada kesempatan ini isi ceramah saya tadi ada tuh berapa semuanya? Memang kalau kepanasan susah ngingat memang. 7. Jadi kalau ditanya orang apa isi ceramah Ustaz Somad di Darul Ihsan tadi, 7. Apa aja yang 7 tuh? Entah, aku asik mengelap keringat aja. Kenapa ketawa orang? Entah, aku tengok kawanku sebelah ketawa kiri, kita rupanya ini ketawai karena luntur udah ke bawah. Iya lah, betul kata kau, mau hilang udah semua. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik-baik ini. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan Bapak Ibu, tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Kami dari semua yayasan mewakili para asatis di pesantren Darul Ihsan Islamic Center di Muaro Jambi, kami semua mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali ke fitrah dan menang melawan hawa nafsu. Saya setahun cuma 2 kali datang kemari. Pesantren ini ku titipkan kepada masyarakat Jambi. Jenguk-jenguklah, tengok-tengoklah, tolong-tolonglah. Kalau sayang sama Ustaz Somad, jenguk-jenguklah pesantren Darul Ihsan ini. Bisa dikirimkan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir, kirimkanlah. Apa yang bisa ditolong, inilah yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi penghafal Quran, ibu bapaknya semuanya diberikan istiqomah iman Islam,
keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pesantren Darul Ihsan menjadi pesantren yang besar, bermarwah, bermartabat di bumi Jambi ini insyaallah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.